mengenai upah minimum provinsi, upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti Disnaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumennya lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dinamikanya gimana? Ya, yang berdinamika kan yang kabupaten kota. Kalau di provinsi ya yang mereka yang mengikuti semua berdinamika lah ya. Setiap orang kan yang satu pengen naiknya tinggi, yang satu pengen murah kan biasa. Tetapi kan kita harus ngambil pada sisi tengah-tengah. Sisi tengah-tengah itu adalah akomodatif terhadap kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kepentingan dunia usaha yang harus berkembang, karena Jawa Barat harapannya bukan hanya bertumpuk di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri. Soal paling tinggi mana Pak? Paling tinggi Pak? Ya karena pengajuannya adalah kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini disparitas masih tinggi. Kenapa? Karena kan kabupaten kota mengusulkan masing-masing, sedangkan upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum kabupaten kotanya kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Secara otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah. Gitu. Sudah ideal belum Pak? Ya. Ideal belum Pak? Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan itu biasa. Tapi pemerintah kan berada di tengah. Nilainya berarti sekarang Nanti diumumin. Silakan Ibu yang detail tahu angka. Siap Pak. Izin Pak Gub, untuk keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 Cap titik 589 garis lurus Kesra dari 2025 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Upah minimum ya. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum Provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601. Kemudian upah minimum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Dikbud 1 mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Kedua, yang ketiga, dalam hal terdapat daerah kabupaten kota yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026, maka besaran upah minimum kabupaten kota dimaksud mengacu pada besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Yang pertama, yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 garing titik 860 garis lurus Kesra garing 2025 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum sektoral Provinsi tahun 2026. Kesatu,
Besaran upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2006 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berlaku pada skala usaha menengah dan besar serta mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.860/Kesra/2025 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2006 nomor kode KBLI mohon izin jenis sektor dan besaran. 1. 41011 konstruksi gedung hunian. 41012 konstruksi gedung perkantoran. 3. 41013 konstruksi gedung industri. 4. 41020 jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung. 5. 42101 konstruksi bangunan sipil jalan. 6. 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. 7. 42201 konstruksi jaringan irigasi dan drainase. 8. 42929 konstruksi khusus bangunan sipil lainnya YTDL. 9. 43214 jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai dan udara. 10. 43901 pemasangan fondasi dan tiang pancang. 11. 43904 pemasangan kerangka baja. Dan 12. 43909 konstruksi khusus lainnya YTDL dengan besaran Rp2.399.995. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Terima kasih. Yang kota kabupaten rincian. Nah, untuk kota kabupaten saat ini sedang proses drafting di Biro Hukum. Jadi sudah menyampaikan sedang drafting di Biro Hukum kan, jadi belum bisa dirilis. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu kisi-kisinya. Bu, hitungannya seperti apa sih Bu hitungannya? Kalau rumus sih sama kan, rumus formula perhitungan antara UMP, UMSP, UMK dan UMSK itu sama. Jadi mempergunakan upah minimum tahun berjalan itu ditambah dengan inflasi dikali dengan PE dikali dengan alfa. Kalau di kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Bu, kalau ada perusahaan yang membayarnya di bawah UMP ini gimana Bu? Kenapa? Kalau ada perusahaan yang membayar gajinya di bawah UMP gimana Bu? Ada perusahaan, ya sebetulnya kalau secara peraturan itu ada ketentuannya itu. Tetapi untuk di Jawa Barat ini kan ada namanya tripartit ya di perusahaannya. Tapi kami juga pengawas dari provinsi juga melakukan pengawasan apabila kiranya misalnya ada laporan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan. Bu, ada kabupaten kota yang tidak mengusulkan UMSK atau? Ya, kalau tidak mengusulkan ya tidak bisa kita tetapkan. Karena begini, UMK dan UMSK itu kan ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi Bupati Wali Kota, dan itu sifatnya tidak wajib. Sifatnya yang wajib itu adalah UMP dan UMSP, sehingga bagi kabupaten kota yang mengajukan pun itu arahan Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik sektornya terutama ya. Kemudian bagi kabupaten kota yang tidak mengajukan ya tidak bisa diproses untuk penetapannya oleh Pak Gubernur.
Itu ada 5 atau berapa ya Bu yang sudah Ya. mengajukan? Yang terdaftar itu saya yang mengajukan itu ada jumlahnya saja ya, jumlahnya itu ada 18, kemudian plus 1 ya. Kemarin ada 19 yang mengajukan, tetapi nanti penetapannya kembali lagi kepada ketentuan apakah dia memenuhi kriteria yang beresiko tinggi dan tinggi sekali. Bu, kalau besaran UMK yang akan ditetapkan, apakah semuanya sesuai rekomendasi yang kemarin diusulkan Bapak Gubernur? Ya, kalau arahan Pak Gubernur seperti itu. Berarti nggak ada yang dirubah nggak? Tidak ada yang berubah. Rekomendasi tidak ada yang berubah. Kalau Kota Depok gimana kan kemarin mengusulkannya tiga besaran. Nah itu nanti diambil ya karena kalau di SP itu kan cenderung tinggi, kemudian Apindo pasti rendah, jadi kita ambil usulan dari pemerintah. Umumnya itu dengan urusan pemerintah kalau mereka ambil Hanya satu dah, yang lainnya mah sesuai cuma satu angka, kalau yang lainnya ya tidak. Hanya Depok saja yang 3 angka, yang lainnya semuanya satu angka. Bu, berat presentasi apa rata-rata UMK di Rata-rata UMK itu kenaikannya ya paling tinggi saya lihat 7,93%, dan itu adalah kabupaten yang memang UMK-nya rendah. apa paling tinggi. Alpanya sebenarnya bisa sama dengan daerah lain, tetapi tergantung dia UMK yang berjalan ini. Kalau misalnya besar ya namanya besar, ya persentasenya. Kalau misalnya memang daerah yang awalnya kecil ya namanya kecil. Kalau ada perusahaan yang akan mengajukan penangguhan. Ini video yang telah kita saksikan bersama-sama adalah keterangan pres Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengenai penetapan upah minimum UMP, UMSP, UMK, UMSK untuk tahun 2026 yang disampaikan pada 24 Desember 2025 ya kawan-kawan. Poin-poin yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu yang pertama adalah penetapan upah minimum provinsi yang disingkat UMP. Besaran UMP, Gubernur Kang Deddy Mulyadi telah menetapkan UMP Jawa Barat tahun 2026 sebesar 2.317.601. Persentase kenaikan UMP ditetapkan sebesar 0,7%. Waktu berlakunya UMP ini mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. 2. Upah minimum sektoral provinsi UMSP yang disingkat UMSP ya. Besaran UMSP, kenaikan UMSP ditetapkan sebesar 0,9%. Nilai spesifik untuk beberapa sektor jasa konstruksi seperti konstruksi gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain besarannya ditetapkan senilai 2.339.995. Sektor terkait meliputi 12 kategori kode KBLI, diantaranya konstruksi gedung hunian, perkantoran, industri hingga jaringan irigasi dan drainase. 3. Upah minimum kabupaten atau kota yang disingkat UMK dan sektoral yang disingkat UMSK. Akomodatif, Gubernur menetapkan UMK dan UMSK sesuai dengan usulan atau rekomendasi yang diajukan oleh Bupati dan Wali Kota masing-masing tanpa ada perubahan. Kenaikan tertinggi, rata-rata kenaikan UMK berada di kisaran angka tertentu dengan kenaikan persentase tertinggi mencapai 7,93% di daerah yang upah dasarnya masih rendah. Kabupaten Bekasi tetap menjadi daerah dengan nilai upah tertinggi di Jawa Barat karena nilai usulan yang sudah disepakati di tingkat daerah tersebut. Proses drafting untuk detail angka per kabupaten atau kota saat ini masih dalam proses finalisasi atau drafting di Biro Hukum. Yang keempat, prinsip pengambilan keputusan jalan tengah.
Gubernur Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa penetapan ini mengambil sisi tengah untuk mengakomodasi kepentingan buruh yang ingin kenaikan tinggi dan kepentingan dunia usaha yang ingin biaya murah agar ekonomi tetap berkembang. Penyebaran investasi. Kebijakan ini juga mempertimbangkan agar investasi tidak hanya bertumpuk di satu daerah, tetapi menyebar ke berbagai kawasan industri di Jawa Barat. Poin yang terakhir adalah pengawasan dan keputusan, sanksi dan laporan. Dinas Tenaga Kerja, disingkat Disnaker, dan tim pengawasan dari provinsi akan melakukan pengawasan ketat. Jika ada perusahaan yang membayar di bawah ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya. Ketentuan pengganti, jika ada kabupaten atau kota yang tidak menetapkan UMK, maka daerah tersebut wajib mengacu pada besaran UMP Jawa Barat. Nah, itulah poin-poin yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Semoga saja dengan Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat semakin lebih baik dari sebelumnya ya kawan-kawan. Tentunya bagaimana tahun 2029, banyak sekali yang ingin, kalau bukan warga Jabar ya, ingin Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden. Tentunya warga Jabar tidak ingin Kang Deddy Mulyadi 2 periode terlebih dahulu agar menjadi Jabar istimewa ya. Cukup memuaskan, sangat memuaskan sekali kawan-kawan, bukan cukup memuaskan, sangat memuaskan sekali Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat ya kawan-kawan. Dari awal sampai akhir tahun ini sangat puas sekali. Semoga KDM selalu semangat mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf, pamit mengundurkan diri dan terima kasih.